Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Bapak Ibu Guru Hebat Nusantara, berjumpa kembali dengan saya Eva Yusnita dari SMA Negeri 2 Pamekasan. Oke Bapak Ibu semuanya, kita sudah melaksanakan alur pengelolaan kinerja di bulan Januari, yaitu kita sudah melaksanakan perencanaan dan persetujuan atasan kan. Nah, di bulan Februari, bulan yang lalu, kita juga sudah melaksanakan persiapan observasi kelas. Nah, sekarang di bulan Maret, kita akan melaksanakan observasi kelas dan diskusi tindak lanjut. Nah, untuk bulan April, Mei, dan Juni nanti kita akan bicarakan lebih lanjut ya Bapak Ibu ya. Nah, sekarang kita akan membahas apa sih yang akan dilakukan di bulan Maret ini. Nah, jadi Bapak Ibu nanti terus bisa mengikutinya ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi Bapak Ibu kita di bulan Maret ini akan melaksanakan diskusi tindak lanjut, observasi kelas dan diskusi tindak lanjut. Nah, jadi Bapak Ibu semua, apabila kepala sekolah kita itu sudah melakukan observasi, maka akan muncul tanda checklist dan Bapak Ibu bisa melanjutkan untuk mengumpulkan dokumen tindak lanjut. Nah, jadi seperti ini Bapak Ibu. Jadi, klik kumpulkan. Nah, jadi ini sebelum kita kumpulkan, jadi Bapak Ibu bisa mengeceknya apa saja yang sudah dilakukan oleh kepala sekolah kita, sehingga nanti ini gembok ini akan tercentang hijau seperti ini. Nah, yang ini kan masih nggak ada gemboknya. Kalau kita klik kumpulkan, maka gembok ini akan tercentang hijau nanti, yaitu untuk mengisi dokumen tindak lanjut. Nah, jadi Bapak Ibu kalau sudah kumpulkan, Bapak Ibu bisa periksa hasil penilaian observasi. Nah, Bapak Ibu ini akan mendapatkan penilaian dari kepala sekolah. Nah, jadi ini hasil dari observasi atasan kita. Nah, jadi kita bisa mengeceknya di sini Bapak Ibu ya. Nah, jadi yang perlu diperhatikan Bapak Ibu bahwa rubrik observasi ini ditujukan untuk membantu atasan kita ketika observasi berlangsung. Dan ini Bapak Ibu tidak menjadi penilaian akhir kinerja Bapak Ibu. Jadi tidak menjadi penilaian akhir kinerja kita ya Bapak Ibu ya. Nah, penilaian akhir ini akan didasari oleh peningkatan kinerja Bapak Ibu dari sebelum observasi sampai setelah observasi. Jadi seperti itu merupakan penilaian akhirnya. Nah, ini yang dinilai oleh atasan kita Bapak Ibu. Ini fokus perilaku, kita kan memilih 3 kan ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi ini fokus perilakunya. Misalkan guru melakukan komunikasi positif untuk membangun suasana kelas yang kondusif. Nilai atasan kita itu dilakukan dan efektif menurut atasan kita. Catatannya, guru melakukan komunikasi positif. Nah, warnanya hijau karena dilakukan dan efektif. Yang kedua, guru melakukan strategi pengelompokan untuk mengaktifkan keterlibatan peserta didik. Nah, ini belum dilakukan Bapak Ibu. Menurut atasan ini ya, warnanya merah. Jadi catatannya, guru belum melakukan strategi pengelompokan itu. Jadi seperti itu. Nah, yang ketiga, guru membuat dan mengingatkan aturan atau kesepakatan kelas. Nilai dari atasannya itu adalah dilakukan tapi belum efektif. Ini warnanya oranye. Dilakukan tapi belum efektif. Catatannya, guru membuat aturan tapi belum mengingatkan. Nah, jadi dari hasil penilaian observasi atasan kita, maka atasan kita itu merekomendasikan. Nah, apa yang direkomendasikan? Mempelajari strategi pengelompokan. Nah, jadi Bapak Ibu pelajari ini dengan baik ya, hasil dari penilaian observasi atasan kita. Terus klik lanjut. Nah, klik lanjut Bapak Ibu. Nah, jadi kita ini akan memulai mengisi formulir diskusi tindak lanjut. Pastikan Bapak Ibu itu mengisinya dengan berdiskusi dengan kepala sekolah. Jadi jangan lupa Bapak Ibu diskusi dengan kepala sekolah. Isi dengan menceritakan tantangan atau kendala yang dihadapi ketika Bapak Ibu ini melakukan praktik pembelajaran. Apa sih tantangannya, kendalanya itu apa? Jadi Bapak Ibu bisa menuliskan di sini. Misalkan, saya kesulitan karena banyak murid yang menuntut bikin kelompok sendiri. Nah, atau Bapak Ibu nanti bisa membaca panduan pengisian refleksi ini. Jadi Bapak Ibu bisa mengikuti panduan ini. Nah, selanjutnya
Bapak Ibu itu diarahkan untuk memilih pilihan belajar di PMM untuk kegiatan tindak lanjut. Jadi Bapak Ibu ini bisa di sini bisa mengkliknya minimal satu tujuan tindak lanjut. Ini berdasarkan Perdirjen GTK nomor 2626 tahun 2023 tentang model kompetensi guru. Nah, jadi Bapak Ibu bisa memilihnya ini. Apa tujuan tindak lanjut yang Bapak Ibu ingin lakukan gitu untuk meningkatkan kualitas praktik pembelajaran Bapak Ibu setelah diobservasi. Nah, misalkan di centang ini Bapak Ibu, centang ini. Jadi pilih minimal satu tujuan tindak lanjut. Pengelolaan kelas untuk mencapai pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Nah, jadi misalkan seperti itu. Nah, Bapak Ibu setelah ngeklik ini, selanjutnya pilih materi pembelajaran dari PMM. Nah, jadi Bapak Ibu ini nanti diarahkan materi pembelajaran apa dari PMM ini. Bapak Ibu bisa mengkliknya di sini ya Bapak Ibu ya. Nah, selanjutnya tuliskan rencana periode Bapak Ibu itu untuk mempelajari materi di PMM. Bapak Ibu itu bisa menuliskan secara bebas waktunya. Jadi Bapak Ibu bisa menuliskan di bulan Mei sampai Juni misalkan, periode tindak lanjutnya. Nah, terus selanjutnya pilih dukungan yang dibutuhkan oleh Bapak Ibu untuk melakukan tindak lanjut. Apa sih dukungannya? Nah, Bapak Ibu bisa ngekliknya di sini, bisa milih. Nah, misalkan sumber daya untuk melakukan kegiatan belajar atau praktik. Nah, terus selanjutnya Bapak Ibu itu bisa mengisi rencana tindak lanjut dengan memilih pembelajaran lainnya untuk tindak lanjut apabila ada rencana pilihan belajar lain. Jadi yang tadi itu lewat PMM, yang ini pilihan belajar lainnya, tapi di sini opsional Bapak Ibu. Nah, apa tujuan tindak lanjut yang Bapak Ibu ingin lakukan untuk meningkatkan kualitas praktik pembelajaran itu? Misalkan strategi pengelompokan yang efektif. Terus apa upaya yang Bapak Ibu ingin lakukan untuk mencapai tujuan tindak lanjut tersebut? Melakukan praktik simulasi dengan rekan guru lainnya misalkan. Terus kapan akan melakukan aksi tindak lanjutnya? Periode Mei sampai Juni. Jadi seperti itu. Nah, terus apa dukungan yang dibutuhkan untuk melakukan upaya tindak lanjut? Misalkan, memperoleh mentoring dari kepala sekolah, guru penggerak, guru atau pemateri internal, eksternal, atau manajemen. Nah, Bapak Ibu juga bisa memilihnya di sini. Nah, dukungan yang Bapak Ibu butuhkan untuk melakukan upaya tindak lanjut itu gitu. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu ini sudah diisi semuanya, masih ragu-ragu misalkan Bapak Ibu bisa ngeklik simpan draft. Tetapi kalau Bapak Ibu sudah yakin, maka Bapak Ibu bisa langsung kumpulkan apabila sudah yakin dan pengisian sudah selesai semua. Nah, jadi itu Bapak Ibu yang akan kita lakukan di bulan Maret ini, yaitu observasi dan tindak lanjut. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai berjumpa kembali di materi berikutnya pada pengelolaan kinerja guru. Demikianlah dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.